Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di mana harga saham gabungan kembali rebound meskipun secara intraday belum mampu kembali untuk menembus di atas level psikologis di 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jermi selaku Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, Mas David. Apa kabar Mas David dan seluruh kerabat IDX Channel? Terima kasih Pak Philip, kabar baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan rebound Pak, secara intraday belum mampu kembali untuk menembus ke level di atas 7.200-an. Analisis Anda, penguatan yang hari ini secara dominan terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, di sepanjang perdagangan ini meskipun kita perhatikan mengalami penguatan ya, namun kalau kita lihat secara pergerakan candle sebenarnya ini nggak begitu besar gitu ya penguatannya, malah justru cenderung kalau kita lihat sebenarnya hari ini bahkan candlenya itu menunjukkan candle berwarna merah gitu. Jadi yang menunjukkan dari open tuh dia gap up tapi dia close di bawah open sebenarnya. Nah, dia tetap menguat karena dia sempat naik di atas gitu. Dia open di atas harga close-nya. Nah, kalau yang saya lihat so far IHSG ini ada potensi ya untuk membentuk pola pattern double top. Ya, di mana double top itu merupakan pola pattern koreksi ya, dan pola ini akan terkonfirmasi. Ini kira-kira IHSG ini akan menguji area level sekitar di bawah 7.100 ya, mungkin di 7.000-an itu akan diuji. Kalau dia sampai jebol dari area level 7.000, even dia menyentuh angka 6.000-an, 6.900 something, di situ mengkonfirmasi pola pattern double top ini gitu. Jadi penguatan yang hari ini bisa dianggap cukup kecil ya, non signifikan. Bahkan kalau kita lihat pun memang hari ini 0,62%. uh, Banking sebenarnya dia juga tidak terlalu menguat signifikan ya. Kalau Ya. kita lihat hari secara sektoral ya, bankingnya hari ini hanya menguat sekitar 0,3% ya, didukung yang lain oleh sektor-sektor lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi waspada nih untuk market ya, karena kalau kita melihat ini ada potensi untuk double top yang cukup besar. Baik, dengan pencapaian di hari ini Pak Philip secara mingguan, indeks harga saham gabungan kembali melemah di 0,96% dan secara year to date juga melemah di 0,74%. Bagaimana Anda melihat posisi ini ketika di perdagangan Mei lalu, sell in Mei tidak terjadi, IHSG sudah mengalami kenaikan signifikan, justru di perdagangan Juni IHSG tampaknya lebih cenderung tertekan Pak. Ya, justru memang kalau menurut saya ini justru kita akan memasuki bulan koreksi ya Mhm. sejujurnya ya, kalau saya lihat. Karena kita memang udah hit banget area resistance itu, udah hit dari semenjak IHSG trading halt di bawah 6.000 itu kita udah hit 7.200, di mana 7.200 itu memang menjadi resistance kuat bagi IHSG, dan rasanya tidak normal apabila IHSG dari 6.000 itu langsung menembus sampai ke area mungkin 7.300, 7.500 atau mendekati area level all time high. Pasti akan ada koreksi ya, karena market akan menilai oh di sini IHSG udah tergolong cukup mahal. Ya. Begitu. Dengan kondisi seperti ini ya, memang saya perhatikan IHSG kecenderungan untuk koreksinya memang cukup besar. Yang terpenting adalah di jangka pendeknya. Di jangka pendeknya Ya. ini tidak menutup kemungkinan akan ada koreksi yang lumayan ya. Tapi kalau dibandingkan sama naiknya sih ini kecil koreksi. Baik, dalam jangka pendek ada rilis suku bunga The Fed, Pak, dan juga rilis suku bunga Bank Indonesia. The Fed mungkin Rabu malam waktu setempat, kemudian untuk Bank Indonesia besok ini, Pak Philip. Seperti apa sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan ini? Nah, ini yang kita perhatikan, pastinya apakah akan berpengaruh, akan berpengaruh. Tapi apakah akan mempengaruhi sampai IHSG rally besar-besaran, menurut saya enggak. Ya, karena keputusan The Fed ini udah lama ya, kita sentimen dari keputusan The Fed ini, even kalau misalkan turun, misalnya saya 0,25 gitu, misalnya saya turun, market ini udah mengantisipasi pergerakan tersebut gitu. Dan menurut saya market Indonesia sejak mungkin dari 2 tahun terakhir ini ya, kita udah cukup kebal gitu terhadap pergerakan dari suku bunga ya, sehingga memang berita ini tentu akan tetap menjadi berita yang besar. Tapi even kalau Ya, memang less penurunannya signifikan sekali ya, penurunan suku baik. bunganya, tapi kalau suku bunga di antara 0,25 dan di area tersebut, menurut saya sih ya market tidak akan begitu terpengaruh dengan keputusan tersebut.
Baik, beberapa saham big cap hari ini tampaknya menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan meskipun belum mampu balik ke 7.200-an. Dari barang baku ini cukup menarik, Pak Philip. Aman hari ini rebound signifikan setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya yang sempat melemah di atas 7%, hari ini menguat di atas 6%. Ketika dari rilis, Aman tampaknya tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2024. Nah, bagaimana Anda melihat perubahan secara cepat, secara teknikal untuk Aman yang berbalik rebound signifikan dan kembali diperdagangkan di atas level 8 ribuan? Oke, aman ini wajar ya, penguatannya sangat wajar. Kalau kita lihat ini dia kemarin kan dia breakout dari area level 7.550, sempat menyentuh 9.200 tapi koreksi lagi. Nah, candle hari ini merupakan candle rejection. Ya, jadi ini candle rejection, masih ada dua skenario yang bisa terjadi. Apabila dia balik di atas 8.600, dia akan uptrend. Padahal sebenarnya kan ini aman lagi downtrend. Kalau dia besok koreksi lagi, ya jadi dari 8 gagal breakout dari 8.200, aman akan lanjut turun ke bawah. Jadi kira-kira sekilas seperti itu pergerakan. Rekomendasinya seperti apa, Pak? Saya akan wait and see antara buy on breakout di 8.800 Hmm. atau kita nanti lihat price action di sekitar harga 7.400. Apakah ada rejection candle yang menandakan ada pola pembalikan arah? Baik, analisis untuk Aman hari ini rebound 7% di 8.125. Apakah rebound hari ini sudah menutupi koreksi yang terjadi di hari sebelumnya? Tidak, Pak. Sama-sama di atas 7% nih penguatan dan pelemahannya. Iya, kit-kit ya sebenarnya ya, kit-kit Aha. dengan penurunan kemarin ya. Jadi apakah menutupi? Ya udah menutupi. Tapi malah sebenarnya Ya, kecenderungan koreksinya ini harusnya lebih besar karena rally aman itu dari 4.400. Ini udah beggar aman baik. itu ya semenjak trading halt. Jadi Oke. waspada, ini koreksi besar menanti gitu. Ya, dari Aman kita beralih ke TPIA, Pak. Masih dari barang baku, hari ini kenaikannya juga cukup tinggi meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas. Hari ini sentimennya juga ikut menyita perhatian dari investor di tengah kepastian dan antara INA akan berinvestasi di pabrik petrokimia dari TPIA. Tentunya dampaknya lebih ke arah untuk jangka panjang. Bagaimana Anda melihat di tengah sentimen dan teknikal penguatan TPIA di hari ini? Ya, kalau lihat dari sentimen ya pasti sentimen positif ya. Tapi again market itu kan efisien ya. Jadi Ya, ketika rumor keluar dia di situ baru menguat dan ini penguatannya udah dari 5.000. Jadi menurut saya ketika newsnya udah keluar itu udah too late to entry juga. Dan sekarang menurut saya ini udah dipucuk banget. TPA ini benar-benar dipucuk. Nah, biasanya saham-saham yang udah dipucuk itu hanya bisa lanjut breakout all time high kalau didukung oleh kinerja. Nah, ini kinerjanya kita belum lihat nih, ya kan? Jadi kita harus tunggu dulu. Menurut saya ini masih ada kemungkinan koreksi. Koreksi sehat itu sampai ke 9.000. 9.000 masih merupakan koreksi sehat. Menurut saya berdasarkan volume ya, mhm. unlikely di atas 11.000 gitu. Jadi ini kemungkinan akan koreksi dulu, baru di situ kita akan lihat apakah kita bisa buy lagi. Baik. Penutupan hari ini menguat di 3,28% di 10.225. Intraday hari ini sempat ke 10.650. Baik, dari Aman dan TPIA kita beralih ke perbankan Big Cap, Pak. Anda katakan tadi beberapa saham hari ini lajunya juga menjadi pemberat atau banyak yang bergerak di zona merah, khususnya untuk saham-saham perbankan Himbara. Tapi hari ini BBCA melaju kencang sendirian. Analisisnya untuk BBCA. Ya, BBCA melaju 1,68% ya. Eh, Menurut saya ini nggak termasuk begitu signifikan karena koreksinya dari 9.800 gitu. Dan ini masih ada gap yang belum ditutup, yaitu di sekitar level 9.375. Jadi mungkin ini area level support, mungkin saya kasih tahu area level supportnya aja. Supportnya di 8.800, area resistance-nya di 9.400 untuk BBCA. Tapi setidaknya dengan BBCA kembali ke atas level 9 ribuan kembali, Pak Philip, yang sebelumnya sempat tertekan ke 8 ribu. Bagaimana Anda melihat posisinya untuk BBCA? Sebenarnya kalau saya melihat posisi BBCA, ini kalau kita tarik garis trendline BBCA, BBCA itu membentuk pola pattern downtrend. Dia itu sebenarnya ketika trading halt kemarin, dia itu Mhm. ngejebolin pola. Ya, jadi kan selama ini uptrend dia ngejebol pola ke bawah gitu. Nah, oleh demikian, jadi saya perhatikan BBCA itu memang akan minim terbatas pergerakannya. Nah, di atas 9.000, BBCA itu pernah nyentuh atas 9.000 itu
terakhir itu 5 Maret 2025. Dan Ya, ketika nyentuh 10.000 dia malah koreksi, jatuh sampai ke 7.000. Ya, jadi menurut saya area resistensinya bukan di 9.000, tapi menurut saya ketika di 9.000 gede, di 9.005, di atas 9.500. Jadi baik. kenaikannya akan terbatas dari 9.000 sampai ke 9.400. Di situ baru nanti kita lihat apakah ada breakout. Oke, beralih kita ke BMRI, Pak. Kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menyebutkan nama dan lokasi. BMRI sudah beli di harga 5.100. Pak Philip, prospeknya untuk 1 minggu ke depan. Hari ini pas di 5.100, melemah tapi di 0,97%. Oke, prospek minggu depan ya. Minggu depan eh, ya penguatannya terbatas ya kalau kita cuma ngomong 1 minggu karena fluktuasi di banking kecil. Menurut saya yang paling penting harus stay di atas 5.000, itu catatan sangat penting. Dan kemudian pergerakannya paling bagus itu ke 5.500. Itu eh, ideal ya, skenario ideal. Tapi kalau saya lihat sih mungkin pergerakannya terbatas di antara 5.300 dan 5.000. Baik, bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham BMRI dalam beberapa waktu terakhir, Pak? Sempat mencoba ke 5.500, tapi tampaknya mental lagi ke bawah meskipun level di atas 5.000-an masih mampu dipertahankan. Nah, ini yang saya perhatikan, BMRI ini udah membentuk sebuah base sebenarnya ya, karena dia kan Hmm, downtrend nih. Ya, kalau kita lihat downtrendnya itu dari harga 7.500, iya, dia downtrend turun sampai ke 4.000. Dan di 5.600, ini 5.600 ini sebenarnya area yang krusial banget, karena kalau kita lihat, itu adalah area resistance sebelumnya yang gagal break baik. BMRI. Jadi sebenarnya kalau saya posisi di BMRI itu saya lebih pilih dia break dulu 5.600 untuk memverifikasi bahwa dia udah Oke. melakukan pembalikan arah. Baik, analisis dari perbankan PK BMRI hari ini melemah dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan. BMRI tidak menyebutkan nama dan lokasi dan ambil di posisi penutupan hari ini di 5.100 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Philip, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.